Uzbekistan merdeka dari kekuasaan Rusia pada tanggal 31 Agustus 1991. Sejak saat itu, bangsa Tajik ini mulai mengurangi pengaruh Rusia yang sudah larut di masyarakat. Sedikit demi sedikit nilai-nilai Islami dimunculkan. Namun karena sudah begitu lama, orang-orang Uzbek pun sudah lupa akan Islam. Bercerita tentang Bukhara, Uzbekistan, atau bahkan Asia Tengah secara umum di era modern, tentu jauh berbeda dibanding masa lalunya. Seolah-olah ada loncatan budaya dan paradigma. Dulu, Asia Tengah memiliki peradaban yang tinggi, menjadi pusat politik, tempat berkumpulnya para sastrawan dan ulama, serta menjadi pusat kajian Islam. Dulu, bahasa Arab, Persia, dan Turki terdengar di mana-mana. Dulu, puisi dan sastra yang tinggi lahir di sini. Kesusastraan menjadi kebanggaan, membedakan mereka dari gembala nomad di padang rumput. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang ceritanya jauh berbeda. Sekarang bahasa Rusia adalah bahasa pemersatu. Tradisi Islam terputus oleh puluhan tahun pemerintahan komunis. Syalat, puasa, huruf-huruf Arab, azan, begitu jauh dari banyak penduduk yang mengaku Muslim di sini. Di kota Bukhara ini, umumnya Muslim Asia Tengah tidak pernah berpuasa. Mereka juga jarang terlihat salat. Praktik Islam hanya dilakukan oleh kalangan tua atau beberapa orang saja dari mereka. Seabad lebih kekuasaan komunis di negeri ini benar-benar membuat cahaya Islam hampir padam dan tenggelam. Orang-orang Uzbek akan begitu kagum keheranan ketika ada seseorang yang menyapa dengan Assalamualaikum. Karena sapaan itu sudah lama berganti dengan kata halo. Peninggalan Islam di Bukhara masih cukup banyak. Lebih dari 140 situs sejarah Islam ada di sana, itu setelah banyak dihancurkan oleh Mongol dan komunis Rusia. Di antaranya adalah Masjid dan Menara Kalon atau Kailan. Masjid ini dibangun oleh Arslan Khan pada tahun 1121 Masehi. Saat Genghis Khan memasuki Bukhara, ia membakar masjid dan membiarkan menaranya tetap utuh. Dikisahkan lebih dari 30.000 orang dibantai di Bukhara. Kepala manusia hingga membentuk piramida. Namun di depan Menara Kalon, Genghis Khan terpaku. Menara ini ia biarkan sebagai pertanda penghormatannya akan kehebatan bangunan tersebut. Pada masa berikutnya Masjid Kalon dibangun kembali, sehingga tampak perbedaan umur antara Menara Kalon dan Masjid Kalon. Kalau menaranya berusia hampir 1000 tahun, maka masjidnya baru berusia kira-kira 500 tahun. Kubah Samani, kubah ini dibangun oleh Ismail As-Samani pada tahun 892 Masehi. Gerbang selatan salah satu Masjid Bukhara yang dibangun di abad ke-6 Hijriah oleh orang-orang Al-Qarakhani. Masjid Namaskah dibangun pada abad ke-6 Hijriah. Masjid Bilan yang dibangun pada abad ke-16 Masehi.